Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku Valena Aisyah dengan novel terbaruku yaitu Yuncha's Roommates. Selamat menikmati. Sebelum itu kalian wajib kunjungi Tokopedia Valena's Publisher karena di sana e-book dengan harga yang terjangkau. Linknya udah aku sertakan di bawah ya guys. Untuk itu yuk kita baca bareng-bareng novel terbaruku yaitu Yuncha's Roommates. Check it out! Yuncha dan Mihi mendatangi kafe itu. Mereka melihat spanduk di depan, tidak ada tulisan keterangan bahwa menyediakan pacar sewaan. Yuncha dan Mihi melangkahkan kaki mereka untuk masuk ke dalam kafe yang didesain minimalis. Kafe itu penuh dengan pasangan yang sedang makan. Yuncha dan Mihi mendatangi sebuah kasir. "Maaf kak, apa benar ada jasa pacar sewaan di sini?" tanya Mihi melihat ke kanan dan ke kiri. "Iya kak, betul. Sudah mendaftar di website kami," ucap karyawan itu. Mihi dan Yuncha saling bertatapan. Mereka berdua bingung. Ternyata ada pendaftarannya. Karyawan itu tetap tersenyum seperti mengerti bahwa Yuncha dan Mihi belum melakukannya. "Gak perlu khawatir kak, kalau belum, saya kasih formulirnya kak." "Kalau saya boleh tahu kak, siapa yang akan menyewa? Atau dua-duanya?" tanya karyawan itu lagi sembari mengambil sebuah formulir dan pena. "Hanya dia yang ikut kak," jawab Mihi dengan mantap. "Baiklah kak, kebetulan yang bisa masuk ke dalam hanya yang menyewa saja. Jika tidak menyewa, kakak bisa menunggu sambil menikmati menu di kafe kami." Jelas karyawan itu masih tersenyum dengan ramah. Mihi menatap Yuncha. "Cak, kalau aku tinggal gimana? Aku suruh makan sendirian gak bisa. Kalau ada kamu sih masih mending," kata Mihi seraya meminta izin Yuncha untuk pulang duluan. "Tempat ini nakutin gak?" Yuncha tampak sedikit khawatir. "Nakutin? Emang ada hantunya?" Mihi mengernyitkan dahinya. "Astaga, yang polos itu aku apa kamu sih Mi? Nakutin tuh sama pria hidung belang itu loh." Yuncha sedikit geram. Karyawan itu tertawa kecil dan menyahut pembicaraan mereka. "Kakak tenang saja, di sini sangat aman kak. Belum pernah terjadi pelecehan seksual bagi mereka nih yang memang hanya ingin ambil paket berkencan tanpa berhubungan seksual. Bahkan gak sedikit loh kak yang sudah sampai ke jenjang pernikahan karena menyewa pacar di sini. Semua ramah kok, kebanyakan mereka adalah penggila kerja, karyawan dan pengusaha. Tujuannya mengisi formulir biar kita bisa menggolongkan usia kakak. Jadi nggak bakal salah masuk ke ruangan yang isinya bapak-bapak atau remaja. Jadi pasangan yang didapat sudah pasti di usia yang ideal kak," jelas karyawan itu. "Oh jadi gitu. Ya udah aku nekat aja lah. Lagian aku nggak mau jadi perawan tua. Kalau bisa nikah aku juga mau," jawab Yuncha dengan ceplas-ceplos. "Ampun Cak, ini kamu serius banget? Kak, ini nomor handphone saya. Kalau ada apa-apa bisa segera hubungi saya ya kak. Titip wanita ini ya kak, karena dia belum pernah pacaran semasa hidupnya. Jadi terlihat sekali sangat polos," jawab Mihi sembari menutup tasnya. "Mi, kamu pikir aku anak TK yang dititipkan penitipan anak? Pakai titipin-titipin segala." Lagi-lagi Yuncha mengernyitkan dahi heran dengan temannya yang satu ini. "Oke, aku pulang dulu ya. Tugasku sudah selesai. Semoga kamu dapatkan pasangan yang cocok. Dah." Mihi langsung pergi dan meninggalkan Yuncha. Astaga, biasanya dia butuh uang bensin. Baguslah kalau nggak minta. Yuncha mulai mengisi formulir. Belum ada 2 menit Mihi kembali. Dengan wajah setengah ditekuk, Yuncha menoleh dan tahu apa yang Mihi inginkan. Senyum meringis terlihat di wajah Mihi. "Cak, uang bensin." "Kukira kamu nggak butuh." "Baru saja kupuji." Yuncha mengambil amplop berisi uang yang sudah dia siapkan. "Ih, kamu memang teman yang baik, wanita kaya yang baik hati. Terima kasih, love you, bye." Mihi kembali melangkahkan kaki keluar dari kafe itu. Anak itu, Yuncha menghela nafas dan meneruskan untuk mengisi formulir. Beberapa menit kemudian, pengisian formulir selesai. Yuncha dipersilakan masuk ke pintu berwarna biru. Yuncha sama sekali tidak berani berpikir apa yang akan terjadi di dalam sana. Ini adalah keputusannya untuk cepat mendapatkan calon suami atau sekedar pacar. Setelah masuk ke pintu berwarna biru, yang dilihat adalah 3 lorong dengan banyak tirai. Seorang pemandu wanita yang memakai rok span berwarna biru dan blazer biru yang senada tersenyum dan mempersilahkan Yuncha untuk mengikutinya.
Pemandu wanita itu berhenti di bilik nomor 19. Langkah kaki Yunca pun terhenti di sana. "Maaf kak, apakah kakak seorang penyewa?" tanya pemandu wanita itu. "Iya kak," Yunca menganggukkan kepala. "Baik kak, kakak bisa masuk ke bilik 19. Di sana ada tempat duduk. Nanti kakak bisa menghadap ke kanan, tepatnya menghadap ke tirai. Ketika sirine berbunyi, maka kakak bisa membuka tirainya." Pemandu wanita itu memberikan penjelasan sedikit. "Oh gitu, berarti aku akan mendapatkan pria secara acak?" tanya Yunca. "Iya kak, sekiranya tidak cocok dengan pacar sewaan yang baru saja dilihat, kakak bisa pencet bel dan kami akan datang dan mengganti dengan pacar sewaan yang baru. Kakak bisa menyewa selama 1 bulan penuh. Jika akhirnya kakak memutuskan untuk menikah setelah 1 bulan, maka kakak bisa memutuskan kontrak sewa." Tambahan penjelasan dari pemandu wanita itu. "Baiklah kak, terima kasih." Yunca masuk ke dalam bilik dan duduk di sana sembari menunggu sirene berbunyi. Pemandu wanita itu pun pergi meninggalkan Yunca untuk membantu penyewa lain. Mereka sampai di sebuah kafe pacar sewaan. Secara kebetulan mereka datang di hari yang sama dengan Yunca. Hyuk dari dalam mobil sudah ditutup matanya dengan kain, sedangkan 1 kartu debitnya disita untuk membayar menu makanan hari ini. Hyuk sama sekali tidak tahu maksud teman-temannya itu. Tangannya diikat ke belakang, setelah itu Hyuk diantar oleh pemandu wanita. Yeon dan Yejun karena Hyuk meronta tidak ingin mengikuti perintah mereka, tiba-tiba Yeon mengambil lakban dan menempelkan ke mulutnya agar tidak berisik. Sampai di salah satu bilik, pemandu wanita hanya melonggarkan tali di pergelangan tangan Hyuk. Lalu mereka semua meninggalkan Hyuk di sana. Hyuk mencoba melepaskan tangannya dan membuka kain yang ada di matanya dan lakban yang juga ada di mulutnya. Setelah berhasil, melihat ke sekeliling sirine berbunyi sangat keras. Tirai itu terbuka. Tampak jemari seorang wanita dengan kuku-kuku yang lentik dan jari yang putih membuka tirai. Hyuk terpaku sejenak menunggu tirai itu terbuka sepenuhnya. Perlahan dan akhirnya semua telah terbuka. Hyuk terdiam sejenak memandang apa yang dilihatnya saat ini. Tidak mungkin, gumamnya dalam hati sembari mengatur irama jantungnya yang tiba-tiba berdebar. Yunca terkejut hampir membisu. Dia mengeringkan dahi cukup kuat saat yang dilihatnya adalah seorang yang dia benci. Tidak mungkin. Kalimat yang sama terucap dalam hati Yunca. Otaknya seolah memberi perintah untuk segera lari dari tempat itu. Dia mencari bel yang dimaksud pemandu wanita tadi untuk mengganti pacar sewaan yang ada di hadapannya saat ini. Melihat ke segala arah dan dia tidak menemukannya. Jalan satu-satunya adalah kabur dari bilik itu. Hyuk tahu apa yang akan terjadi, meraih tangan Yunca dan menahannya untuk tetap berada di bilik yang sekarang sudah tanpa sekat. "Lepaskan, jangan pernah menyentuhku." Yunca bersikeras untuk melepaskan tangan Hyuk yang menahannya keluar dari bilik. "Enggak, kamu harus tetap di sini. Kamu harus menjelaskan kepadaku tempat apa ini." Hyuk memang tidak tahu situasinya, masih terus menahan tangan Yunca dan membuatnya bertahan dan tetap ada di dalam bilik. "Tidak mungkin, kamu tidak tahu tempat ini. Oh Tuhan, kenapa hari ini aku sungguh sial dipertemukan dengan pria yang paling aku benci. Lepas enggak?" Yunca masih memaksa untuk Hyuk melepaskan tangannya. Wanita ini sampai membenciku sebegitunya. Hyuk tidak habis pikir dengan Yunca. "Apa aku sangat keterlaluan?" Pertanyaan yang polos dilontarkan dari mulut seorang Hyuk. "Apa? Kamu masih tanya? Keterlaluan atau enggak? Kamu psycho?" Yunca semakin emosi mendengar pertanyaan itu dan masih memaksa Hyuk untuk melepas tangannya. Mereka malah semakin dekat karena tarik ulur yang sama sekali tidak bergerak. Tangan Yunca terlepas dari tangan Hyuk, tapi Hyuk langsung menarik pinggul Yunca dan memeluknya. Dua orang itu terdiam tanpa kata ketika Yunca sudah ada di dalam pelukan duda tampan itu. Mata mereka saling bertemu dan cukup terdengar suara debaran jantung yang tiba-tiba terdengar cukup keras di antara mereka. Nafas yang terengah-engah tidak kunjung mereda. Aku sudah lama tidak membuka pintu hatiku untuk wanita manapun. Tapi entah mengapa, aku ingin membuka hati untuk wanita ini. Selama ini aku tidak pernah mencari atau ditolak oleh siapapun. Di sekelilingku selalu ada wanita yang mengelilingi. Tapi aku tidak menemukan satupun dari mereka yang tulus. Pernah sekali aku salah mencintai seorang wanita yang akhirnya mengkhianatiku. Mungkin benar kata teman-temanku bahwa sudah waktunya aku serius dengan wanita. Dan mungkin Tuhan sedang menunjukkannya sekarang.
Hyuk terus memandang wajah Yunca dan menatap matanya dengan hangat. Oke guys, sekian dulu untuk bab ini, yaitu pacar sewaan 3. Semoga kalian suka ya. Itu semuanya, tunggu part selanjutnya. Jangan lupa untuk like videonya ya. Bye bye.